Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Rafael di Kapal Simatupang dari kelompok 9. Saya ingin mempresentasikan perancangan dan implementasi basis data kinerja dosen ITDL. Tugas ini disusun oleh kami berlima, yaitu saya sendiri, Rafael Detris, J. Simatupang, NIM 2525006. Yang kedua, Cornelius Dwi dan Baban, 12 S25013. Yang ketiga ada Julius Simatupang, 12 S25 020, 4 Novita Sarina 70, 12 S25028, dan kelima Sintia Gini Audi Nenggolan 12 S25 035. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah basis data adalah proses desain basis data yang mengatur data ke dalam struktur tabel tertentu. Hal ini membantu meningkatkan integritas data, mencegah anomali data, meminimalkan redundansi data, dan meningkatkan kinerja query. Normalisasi mengoptimalkan tabel dalam sistem manajemen basis data atau DBMS untuk memenuhi bentuk normal, yaitu serangkaian aturan yang mengatur penataan atribut dalam tabel. Aturan ini sebagian besar didasarkan pada hubungan antar atribut kolom, termasuk kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi baris secara unik. Baik, ini adalah hasil dari normalisasi kami. Ini adalah sebagian dari hasilnya. Ini adalah hasil data cleaning dari 3 NF rekaman buku. Ini memang hanya sebagian karena semua datanya terlalu banyak, jadi kita bisa masukkan PPT. Contohnya itu adalah tabel master prodi, tabel penerbit, tabel master kategori, dan tabel master jenis buku. Jadi ini adalah sebagian besar dari hasil normalisasi kami. Baik Pak, sekian dari penjelasan saya tentang normalisasi kami. Terima kasih Pak, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya. Terima kasih Pak. Baik, perkenalkan nama saya Novita Sarina 70 dari NIM 12S258 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan bagian YRD. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu YRD. Nah, seperti yang kita tahu, YRD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk percabangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau identitas beserta atribut-atribut secara detail. Nah, dengan kami telah membuat YRD dari salah satu contoh dari data yang telah diberikan kepada kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil YRD kami. Nah, di sini terdapat sebuah sistem manajemen publikasi buku. Di dalamnya terdapat 8 identitas, yang di situ ada buku menjadi pusat data, yang dikelompokkan berdasarkan program studi dan kategori buku, yang disebut dengan relasinya itu yaitu adalah one to many atau satu ke banyak. Nah, di situ juga ada terdapat buku diterbitkan oleh satu penerbit, disebut dengan relasinya itu adalah one to many juga. Namun ada catatan khusus. Nah, pada atribut nama penerbit di tabel buku yang mengadakan posisi Furgen K atau potensi redundansi. Nah, di sini buku bisa ditulis oleh banyak penulis dan sebaliknya. Nah, atau disebut relasinya itu adalah many to many atau banyak ke banyak. Nah, di sini juga buku bisa ditulis oleh banyak penulis dan sebaliknya. Relasi many to many melalui proses ditulis oleh kata oleh. Nah, di sini juga buku juga terhubung langsung secara khusus ke satu dengan data penghargaan yang diterima dan tepat penghasilan digital dan respons story. Baik Ibu dan teman sekalian, jadi di sini saya Julia Simatupang dari NIM 12S25020 akan menjelaskan tentang CDM. Jadi di sini setelah memetakan RD, langkah penting yang kami lakukan adalah menyusun konseptual data model atau CDM, di mana bisa kita bayangkan bahwa CDM merupakan bahasa universal yang menyederhanakan seluruh data kinerja dosen di ITDL ke dalam bentuk yang paling esensial. Nah, di sini mengapa ini penting? Karena selama ini data mulai dari penelitian hingga publikasi itu sering tersebar dari berbagai sistem dengan format itu yang berbeda. Melalui CDM ini kami berharap kami menyatukan semuanya itu. Nah, kami ciptakan standar definisi yang sama untuk seluruh unit di institusi, sehingga tidak ada lagi hambatan komunikasi antar sistem. Nah, di sini ada juga dampak dan manfaatnya, di mana hasilnya adalah integrasi yang jauh lebih lancar. Nah, CDM itu memastikan data yang dikelola bebas dari kompleksitas teknis di tahap awal, namun tetap menjaga akurasi informasi yang tinggi untuk kebutuhan evaluasi dosen. Nah, singkatnya itu CDM ini adalah sebuah fondasi kokoh yang menjamin database kami itu siap mendukung pengambilan keputusan strategis institusi secara profesional. Halo semuanya, perkenalkan saya Sintia Gini Audi Nenggolan dengan NIM 12S25035. Di sini kita akan membahas apa itu PDM. Nah, pada slide ke-8 dan slide ke-9 ini, kita dapat melihat hasil transformasi dari konsep abstrak menjadi rancangan teknis yang siap pakai, atau yang disebut sebagai Physical Data Model atau PDM. Jika sebelumnya pada tahap CDM kita baru memetakan ide, kita PDM pada slide ke-9 ini, kita sudah menentukan cetak biru database yang sangat detail. Setiap entitas kini telah resmi menjadi tabel fisik.
lengkap dengan penentuan tipe data yang spesifik untuk menjamin efisiensi memori, serta penerapan primary key dan foreign key untuk mengunci relasi antara data. Nah, kemudian melalui diagram hasil PDM ini, kita bisa melihat bagaimana seluruh data Tridharma dosen ITDEL, mulai dari data induk seperti data dosen dan prodi, hingga data aktivitas seperti buku dan publikasi, telah terintegrasi secara utuh. Struktur ini merupakan perwujudan dari normalisasi 3NF, nah, di mana data sengaja dipecah menjadi beberapa tabel pendukung untuk mencegah penumpukan data yang berulang. Hasil akhirnya, PDM ini memastikan database kita memiliki integritas data yang kuat, bebas dari risiko kesalahan saat pembaruan data, dan siap di-generate langsung menjadi kode SQL yang efisien. Sekian dari saya mengenai PDM, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cornelis Dawan dengan NIM 12S25013. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian daripada query. Jadi di sini terdapat suatu slide menjelaskan mengenai query, di mana query ini adalah suatu perintah yang kita gunakan untuk mengakses dan juga mengelola data dalam suatu database. Query ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama DDL atau Data Recognition Language, dan juga DML atau Data Manipulation Language, di mana DDL itu terbagi atas beberapa perintah. Yang pertama, kita bisa lihat contohnya adalah perintah create, di mana perintah create ini kita gunakan untuk membuat suatu tabel, di mana kita membuat suatu tabel referensi dan juga tabel master. Kita gunakan create table. Kemudian drop ini berfungsi untuk menghapus suatu tabel. Misalkan kita ingin menghapus tabel dengan menggunakan drop table buku. Dan juga ada perintah alter, di mana kita gunakan untuk mengubah struktur dari suatu tabel. Dan juga ada perintah dari bagian query dari DML yang terbagi atas beberapa perintah. Yang pertama ada perintah select, kita gunakan untuk menampilkan data. Insert kita gunakan untuk menambah suatu data, dan juga delete kita gunakan untuk menghapus suatu data. Kemudian pada bagian ini terdapat suatu kesimpulan, di mana secara keseluruhan proses basis data kinerja dosen ITDEL 2019 yang telah berhasil membangun sistem penyimpanan data Tridharma yang terstruktur, efisien, dan bebas redundansi melalui penerapan normalisasi 3NF serta pemodelan relasi yang solid. Jadi pada slide ini menjelaskan bahwasanya database kinerja dosen ITDEL telah berhasil dirancang dengan struktur yang terorganisir dan juga ternormalisasi dengan pemodelan yang baik. Sekian hasil daripada pemaparan dan juga penjelasan dari kelompok kami. Jika ada penuturan kata dan juga penjelasan yang kurang berkenan, akhir kata saya ucapkan terima kasih.